Akibat hujan deras yang mengguyur Palembang selama lebih dari 5 jam membuat sejumlah ruas jalan di kota Palembang terendam air, mulai dari Jalan Simpang Polda, Simpang 5 DPRD Sumsel, Jalan Demang Lebar Daun, bahkan kawasan Kambang Iwak dekat rumah dinas wali kota Palembang juga tergenang air yang cukup tinggi. Bahkan, tidak sedikit kendaraan yang nekat menerobos genangan air terpaksa mogok dan menyebabkan kemacetan sehingga arus lalu lintas sempat terganggu. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Palembang, Ahmad Bastari Yusak, curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir. Salah satu pemicunya adanya pemadaman listrik sehingga pompanisasi tidak berfungsi maksimal, tidak mampu menampung debit air tersebut. Kemarin itu sempat pompanya lambat hidup karena listriknya turun. Tapi setelah memang harusnya lebih cepat dari itu hidup. Itu evaluasi bagi kita ya. Terus kita lakukan. Dan kegiatan untuk pengurukan kolam retensi, beberapa kolam retensi, pengurukan sungai sifatnya besar, itu mungkin sebentar lagi akan dilakukan karena itu berkaitan dengan kegiatan pihak ketiga. Jadi PUPR tiap ada titik banjir ada di sana. Selain itu, Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Ahmad Bastari Yusak juga menghimbau masyarakat untuk tetap waspada karena prediksi BMKG meski masuk musim kemarau masih akan turun hujan dalam beberapa hari ini. Hujan lebat yang mengguyur kota Palembang sejak Rabu siang hingga sore membuat kolam retensi yang berada di kawasan Seduduk Putih kota Palembang meluap karena tidak mampu menampung debit air hujan. Akibatnya, sejumlah pemukiman hingga jalan akses yang ada di pinggiran retensi tergenang hingga di atas lutut orang dewasa. Tumpukan sampah di aliran drainase menjadi penyebab kolam retensi meluap saat hujan lebat yang terjadi pada Rabu sore. Dan masyarakat setempat mengeluhkan kondisi ini sudah berlangsung sejak lama. Sekarang aku Haryadi lagi sama salah sikok warga yang terkena dampak luapan retensi banjir kemarin. Nah, sekarang kita lagi sama Ibu, siapa Bu namanya Bu? Yus. Ibu Yus. Ibu Yus, cak mano kondisi luapan retensi kemarin yang ada di daerah sini Bu? Meluapnya masuk sampai ke dengkul. Masuk sampai ke dengkul. Dalam rumah tapi kalau di luar situ lebih dari sedengkul. Oh, kalau di dalam rumah sampai meluap sampai sedengkul Bu ya. Tapi kalau di luar itu lebih dari sedengkul lagi Bu ya. Nah, dan kondisi hari ini itu sudah nyusut jam berapa ya? Jam 1 malam lah nyusut. Cuma kalau di jalan ini baru pagi ini lah nyusut. Untuk kondisi hari ini sudah lumayan menyusut Bu ya daripada yang kemarin. Oke. Nah, pemirsa PAL TV, itulah tadi wawancara kita dengan salah sikok warga yang ada di daerah terkena dampak luapan retensi ini kemarin. Luapan retensi Seduduk Putih yang terjadi tersebut sangat menyulitkan warga. Beberapa faktor memicu luapan retensi ini, salah satunya seperti tumpukan sampah yang menghambat aliran air. Bertonton sampah gulungan kabel ditemukan di gorong-gorong saluran air di sepanjang Jalan Kapten Arifai Palembang. Gulungan bungkus kabel yang diangkut menggunakan dump truck diduga menjadi penyebab genangan banjir di kawasan kantor Pemprov Sumsel dan sekitarnya. Puluhan petugas kebersihan membersihkan sampah gulungan kabel yang ditemukan di gorong-gorong saluran air sepanjang Jalan Kapten Arifai Palembang. Nampak jelas para petugas berusaha keras mengangkut limbah-limbah sampah di gorong-gorong tersebut yang persis dibersihkan di depan kantor Pengadilan Negeri Kelas 1 Kota Palembang. Menurut salah satu petugas kebersihan, Tamrin, sejak hari Kamis saat hujan lebat dan menimbulkan banjir di sepanjang Jalan Kapten Arifai, yang telah berjuang mengangkut bertonton limbah sampah yang diduga memicu timbulnya banjir di kawasan tersebut. Adapun limbah tersebut seperti tumpukan sampah, batu-batu besar, akar-akar pohon, hingga tumpukan gulungan kabel. Tamrin menduga khususnya limbah gulungan kabel nampaknya sengaja dibuang di gorong-gorong oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai upaya sabotase, sehingga banjir terjadi di wilayah jantung ibu kota Palembang. Tumpukan limbah gorong-gorong ini pun diangkut menggunakan moda transportasi dump truck untuk mempermudah pekerjaan. Bahkan para petugas pun terus siap siaga melakukan normalisasi saluran drainase karena kuat dugaan masih banyak gorong-gorong di kota Palembang yang menjadi sasaran sabotase pihak tertentu agar kota Palembang selalu dilanda banjir. Alhamdulillah tugas hari ini selesai lah Pak. Dan yang kota-kota bawah ini semua sudah diangkat.
Oke. Iya. Berarti ini apa saja Pak isinya tadi di dalam Pak? Isi dalam ini pecahan batu, bungkus kabel, itulah yang ada di dalam ini Pak. Ya sampah-sampah lainnya macam kayu. Berarti itu Pak yang bisa dikatakan pemicu dari kebanjiran kemarin. Ya mungkin itulah kendalanya Pak. Kalau boleh tahu Pak, ini kabel-kabel dari mana nih Pak? Nah kita kurang tahu itu Pak dari mana itu. Yang jelas dia di dalam sini. Yang jelas di dalam sini tempatnya. Pas waktu sudah diangkat, apakah aliran air di dalam ini sudah mulai membaik Pak? Alhamdulillah lancar ya Pak. Oke. Mungkin Bapak nih sebagai petugas kebersihan, himbauannya kepada masyarakat seperti apa Pak? Biar bisa selalu menjaga kebersihan ini Pak. Ya yang jelas kita sama masyarakat seluruh Kota Palembang ini kalau bisa kebersihan ini harus dijaga lah. Jangan sampai buang sampah sembarangan kan. Jangan sampai istilahnya merusak lingkungan lah. Kalau banjir bukan kita sendiri repot Pak, semuanya repot. Warga Desa Mukti Jaya, Kecamatan Muara Telang, Banyuasin yang menjadi korban angin puting beliung mulai berbenah untuk memperbaiki rumah yang mengalami kerusakan. Untuk memberikan semangat kepada korban angin kencang sekaligus memberikan bantuan bencana, Bupati Banyuasin secara langsung meninjau lokasi bekas terjangan angin kencang. Selain menyerahkan bantuan makanan dan tenda darurat, juga menyerahkan bantuan uang pribadi sebesar 20 juta rupiah, ditambah 40 juta rupiah dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Banyuasin untuk membantu membangun kembali rumah korban bencana. Untuk mempermudah penyaluran bantuan bagi korban bencana, Bupati meminta camat membentuk panitia pembangunan rumah korban bencana. Membenahi rumah ini, memperbaiki rumah ini dengan sistem gotong royong. Kita ingin merangkum kekuatan sumber pendanaan secara gotong royong masyarakat kita yang ada di sini. Dan tadi sudah secara simbolis, secara stimulan kita bantu dengan uang 20 juta ditambah Basnas 40 juta. Dan uang itu tidak akan cukup. Kita serahkan dengan Pak Camat sebagai penanggung jawab untuk pembangunan ini. Nanti Pak Camat membentuk panitia pembangunan perbaikan rumah yang bersifat ini. Dan tentunya ini kita mengajak kepada masyarakat untuk bergotong royong dari Banser, dari KNPI, dan organisasi-organisasi lainnya. Lebih lanjut, Askolani mengakui jika Kecamatan Muara Telang menjadi daerah rawan bencana angin kencang karena kerap menjadi perlintasan angin kencang di musim pancaroba, sehingga dirinya berharap warga untuk terus waspada. Memang yang namanya bencana kan tidak terduga, tapi di Kecamatan Muara Telang ini kalau sepengetahuan kami sudah 3 kali ini terjadi angin puting beliung. Dan memang dari BMKG sudah menyampaikan bahwa salah satu provinsi di Sumatera Selatan ini kabupaten hasil yang ada rawan berkaitan dengan bencana, baik curah hujan yang tinggi, angin yang kencang, dan juga ada angin puting beliung. Nah, bencana ini ada puting beliung. Tapi kita tetap mengantisipasi semuanya kemungkinan terjadi supaya masyarakat kita waspada terhadap kejadian-kejadian yang tidak bisa kita duga-duga kapan terjadi, di mana dia akan terjadi. Ini namanya juga. Rasa sedih korban bencana angin kencang di Muara Telang tidak terbendung saat bertemu Bupati Banyuasin. Di hadapan orang nomor 1 di Banyuasin ini, salah satu korban bencana yang selamat menangis dan berharap rumahnya kembali dibangun. Korban bencana angin kencang yang berhasil selamat ini menceritakan pada waktu kejadian dirinya tengah tertidur lelap dengan kedua anaknya. Dengan seketika pada waktu itu Susi dan 2 anak terbangun saat badan rumahnya terangkat dan langsung menyelamatkan diri. Jam 1 lewat. 1 lewat. Ibu lagi ngapain waktu itu? Di rumah. Di rumah. Anaknya tidur. Waktu itu yang ibu selamatkan apa, Bu? Anak sama. Anak umur berapa waktu itu? Umurnya 6 tahun. 6 tahun. Langsung kemana bawa keluar rumah? Saya langsung diarap, Pak. Langsung diarap. Ada itu apa papan itu ya. Langsung saya loncat dari situ, Pak. Langsung sudah loncat, rumah itu langsung. Ibu nyangka itu apa? Ibu sangka jalan. apa? Jalan. Ibu waktu itu taunya apa itu yang menimpa waktu itu? Itu aku angin. Sudah tahu, Pak. Rumah itu langsung begini. Langsung naik. Terbang gitu ya? Terbang. Tapi saya sudah itu tiarap. Anak saya lagi masih tidur itu, Pak. 2. Tidur. Sama yang nggak di sini 1. Jadi saya ini 3 di rumah.
Tercatat akibat bencana angin kencang tersebut sebanyak 26 rumah rusak, 3 diantaranya rata dengan tanah.